Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Dr. Khairatul Ilawati and Dr. Hanifuddin Mahadun, Director Pesantren Spirkem La Roibah Hanifidah, Honorable my teacher, senior, junior La Roibah Hanifidah, respectable my mom and my dad. Secondly, salam and salam to Prophet Muhammad SAW. Hello friend, my name is Sisatul Janati. I am the present imagination. My little is tips for memorizing the Quran. Number 1. Clarify your intention is the most important aspect if you want to memorize the Quran. Yang pertama itu menjelaskan tentang meluruskan niat. Jadi kalau seorang penghafal Quran dia harus meluruskan niatnya dia dulu, karena niatnya kita menghafal niat seorang penghafal Quran itu kan ingin menghafalkan Quran. Dan karena karena kita tuh harus yakinkan niat dengan benar dan tidak terjerumus oleh kesalahan ya. Jadi kita tuh harus benar-benar niat kita tuh harus benar karena ingin menghafal Al-Quran. Nomor 2, perform prayers of needs is performed to seek Allah assistance. Yang kedua itu melaksanakan sholat hajat, yaitu sholatnya untuk meminta hajat kita tuh keinginan kita, yaitu dengan meminta kemudahan dalam proses menghafal Al-Quran. Seperti kita tuh benar-benar berdoa untuk dilancarkan dalam menghafal Quran dan tidak diberikan kesulitan dalam menghafalnya. Dan mencari pertolongan dan mencari pertolongan Allah, karena Allah pemilik Quran ya, dan Allah itu yang mempunyai Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan oleh oleh para nabi dan sekarang turun menurun kepada pengikutnya seperti Rasulullah SAW. Itu adalah nabi kita. Number 3 itu strengthen your belief. Instill in yourself the belief that memorizing the Quran is a very easy task. Yang ketiga itu tanamkan dirimu dalam menghafal Al-Quran itu hal yang mudah itu akan menjadi mudah dan hal yang sulit itu akan menjadi sulit. Jadi seperti jika kamu benar-benar menghafalkan Al-Quran dengan niat yang benar, insya Allah itu akan memberi kemudahan. Tetapi jika kamu itu mudah pasrah atau males atau cepat menyerah putus asa, maka itu akan menjadi sulit bagimu untuk menghafal Al-Quran. Number 4, seek the prayers parents and teacher, dan meminta doa kepada guru dan orang tua kita yang ada di rumah. Seeking the prayers and blessing of parents. The parents teacher is another important step before you start memorizing the Quran. The approval and support of your trusted parents and teacher will facilitate your memorization process. Jadi kita tuh kalau ingin memulai hafalan, kita tuh harus meminta doa kepada orang tua dan guru kita, karena guru itu sangat penting dan orang tua kita sangat penting meminta doa kepada guru dan orang tua sebelum kita memulai menghafal Al-Quran. Dan ridho, dan biasanya orang tua dan guru itu memberikan kita ridho dan dukungan support ke kita untuk dalam menghafal Al-Quran. Jadi keluarga kita itu orang tua kita itu jadi kita harus minta doa kepada orang tua kita agar orang tua kita tuh mensupport hafalan kita dan memberi semangat. Number 5, improve your recitation before you begin. Memorizing the Quran, it is essential to check quality of your recitation.
Jadi ini nomor 5 itu menjelaskan tentang perbaiki bacaan sebelum menghafal. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran, kita itu harus diderus dulu atau dibaca ayatnya sampai lancar. Habis itu dan itu sangat penting untuk menjaga untuk mengecek kualitas bacaanmu. Jika bacaanmu kurang benar dalam menghafal maka baca dulu. Ya diterus dulu agar bacaanmu itu benar dan pada waktu yang bacaan. Dan kalau kita mudah membaca Al-Quran, insya Allah apa yang kita itu akan mudah juga, akan terbantu. So number 6, as the consistent copy of the Quran to make memorizing the Quran easier. Nomor 6 itu menjelaskan tentang menggunakan satu mushaf. Jadi kita tuh menggunakan satu mushaf dalam menghafal Al-Quran, yaitu akan menolongmu dalam menghafal Al-Quran ketika kita itu menggunakan mushaf. Oke, number 7, as memorization methods. There are various methods or techniques for memorizing the Quran. Nomor 7 itu menjelaskan tentang menggunakan metode dalam menghafal. Jadi seperti Hanifida ini, dia tuh mempunyai metode yang beda dari lain. Jadi dia tuh menggunakan rumus hafalannya, yaitu sangat memudahkan bagi anak-anak atau orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Dan kita tuh harus dengan adanya bantuan metode, kita itu akan dimudahkan hafalannya, akan terasa mudah jika kita itu bersungguh-sungguh dan berniat kepada Allah Ta'ala. Number 7, regularly review. The more you repeat verse. Nomor 8 itu adalah mereview review dan murojaah. Jadi kalau kita semisal udah hafal dan menghafal Al-Quran, kita tuh harus mereview hafalan kita agar tidak lupa. Karena seorang penghafal Al-Quran jika melupakan bacaannya itu atau hafalannya itu, dia itu akan dosa karena menjadi penghafal Al-Quran itu berat. Ini berat. Jadi kalau ingin membanggakan orang tua, kita harus benar-benar meniatkan agar kita tuh bisa menjadi seorang penghafal Quran. Oke, I think and now thank you for your next attention. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.